Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ica Widya Putri, nomor NPM 2508101070 dari Prodi Informatika, kelas Matematika Diskrit B081. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan penalaran induksi. Materi ini sangat penting untuk kita memahami karena berkaitan dengan cara manusia berpikir, menarik kesimpulan, serta memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering menggunakan proses berpikir untuk mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu dari pengalaman yang kita lihat. Nah, misal, ketika kita melihat sesuatu kejadian yang berulang-ulang, nah, kita cenderung menganggap bahwa kejadian tersebut akan terus terjadi di masa depan. Nah, proses inilah yang terjadi salah satu bentuk dari penalaran induktif. Nah, dari presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan penalaran induktif. Di antaranya adalah pengertian induktif, contoh proses berpikir induktif, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dengan memahami materi ini, diharapkan kita semua dapat berpikir lebih logis, lebih kritis, dan tidak mudah menarik kesimpulan secara terburu-buru. Nah, dari situ peristiwa yang kita amati, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi secara lebih mendalam, saya akan melalui sebuah cerita sederhana yang dapat membantu kita memahami apa itu konsep penalaran induktif. Nah, jadi teman-teman bayangkan ada seekor kalkun yang dipelihara oleh seorang peternak. Nah, setiap hari tepat pada pukul 9 pagi, peternak tersebut selalu datang membawa makanan dan memberi makanan kepada kalkun itu. Nah, pada hari pertama kalkun diberi makan, ia tentu merasa senang. Hari kedua terjadi hal yang sama. Nah, hari ketiga, keempat, hingga hari-hari berikutnya. Nah, pola tersebut terus berulang. Hari demi hari berlalu, sampai hari ke-30, si kalkun itu masih diberi makan pada waktu yang sama. Nah, bahkan hari ke Nah, bahkan ketika hari sudah mencapai ke 100, kebiasaan itu tetap sama, tidak berubah. Setiap pagi pukul 9, peternak datang dan memberi makanan. Nah, bagi si kalkun tersebut, kejadian ini menjadi salah satu yang sangat biasa. Karena pengalaman yang terus berulang itu, secara perlahan kalkun mulai membentuk sebuah kesimpulan di dalam pikirannya. Ia mulai mempercaya bahwa manusia adalah makhluk yang baik dan selalu memberinya makanan setiap pagi. Nah, si kalkun itu juga mulai berpikir bahwa pukul 9 pagi adalah waktu yang tepat untuk dia mendapatkan makanan. Semakin banyak pengalaman yang sama yang ia alami, nah semakin kuat pula keyakinan kalkun tersebut. Setiap hari ia mendapat bukti yang sama. Pukul 9 pagi berarti waktunya dia makan. Nah, dari sudut pandangnya tidak ada alasan untuk meragukan kesimpulan tersebut. Nah, namun suatu hari
Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Nah, pada suatu pagi, tepat sebelum perayaan Thanksgiving, peternak kembali datang pada pukul 9, seperti biasanya. Nah, kalkun itu tentu saja mengira bahwa ia akan kembali mendapatkan makanan. Nah, tetapi teman-teman, ternyata yang terjadi justru malah sangat berbeda. Bahkan bukannya si kalkun itu diberi makan, nah tetapi si kalkun itu malah disembelih oleh peternaknya. Nah, dari cerita ini kita memberikan penjelasan penting bagi kita dari sudut pandang si kalkun tersebut. Semua pengalaman yang ia alami sebelumnya selalu menunjukkan pola yang sama, karena itu ia menarik kesimpulan bahwa pola tersebut akan terus terjadi di masa depan. Nah, namun kenyataannya tidak sedemikian rupa. Pengalaman masa lalu yang selalu sama tidak selalu menjamin bahwa masa depan akan terjadi dengan cara yang sama. Nah, dari kesimpulan yang kita buat dari pola-pola yang kita amati, bisa saja keliru. Dari cerita ini sering digunakan untuk menjelaskan salah satu cara berpikir manusia yang disebut sebagai penalaran induktif. Nah, penalaran induktif itu cara berpikir yang mulai dari pengamatan terhadap beberapa kejadian khusus. Kemudian kita menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, kita kita melihat contoh-contoh yang terjadi, lalu mencoba menemukan pola dari contoh tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sangat sering menggunakan cara berpikir ini. Misalnya, ketika kita melihat bahwa setiap hari matahari terbit dari arah timur. Nah, kita kemudian menyimpulkan bahwa matahari selalu terbit dari timur, atau ketika kita melihat seseorang teman selalu datang tepat waktu ke kelas, kita mungkin menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang disiplin. Nah, contoh lain yang sederhana, misalnya ketika seseorang siswa terlihat bahwa setiap kali ia belajar dengan rajin sebelum ujian. Nah, nilai yang ia dapat selalu bagus. Nah, dari pengalaman tersebut, ia kemudian menyimpulkan bahwa belajar dengan rajin akan membantu mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, semua contoh tersebut menunjukkan bagaimana manusia sering menarik kesimpulan dari pengalaman yang ia alami. Kita melihat beberapa peristiwa yang memiliki pola yang sama. Lalu kita membuat sebuah kesimpulan umum dari pola tersebut. Nah, namun seperti yang kita lihat dari cerita si kalkun tadi, kesimpulan yang dihasilkan melalui penalaran induktif tidak selalu pasti benar. Nah, kesimpulan tersebut hanya berdasarkan kemampuan yang kuat dari pengalaman yang kita miliki. Tetapi kita eee, tidak menjamin bahwa hal yang sama akan selalu terjadi di masa depan. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan penalaran induktif, kita harus berhati-hati, kita tidak boleh langsung menarik kesimpulan hanya hanya karena sedikit sedikit contoh. Semakin banyak data atau pengalaman yang kita miliki, biasanya kesimpulan yang kita buat akan menjadi lebih kuat. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan lain yang mungkin terjadi. Nah, jangan sampai kita terlalu yakin dengan sebuah pola yang hanya karena pola tersebut sering kita lihat. Penalaran induktif sendiri sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak teori ilmiah eh, awalnya muncul dari hasil pengamatan terhadap berbagai peristiwa. Nah,
para ilmuwan mengamati, pola yang terjadi di alam. Kemudian mereka, mencoba membuat kesimpulan atau teori yang dapat menjelaskan pola tersebut. Nah, misal dalam ilmu pengetahuan, para ilmuwan mengalami berbagai fenomena alam seperti gerak benda, perubahan cuaca, atau penumbuhan makhluk hidup. Nah, dari pengamatan tersebut, mereka mencoba menemukan soal pola, menemukan pola dan membuat kesimpulan yang lebih umum. Namun, dalam proses ini, para ilmuwan juga selalu melakukan pengujian kembali terhadap kesimpulan yang mereka buat. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut benar-benar dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, yang bagian pertama, apa itu induksi dan sifat dasarnya? Mari kita luruskan definisinya. Apa itu penalaran induktif? Nah, sederhananya gini, induktif adalah metode berpikir di mana kita berangkat dari pengamatan yang sangat khusus dan spesifik untuk pada akhirnya menarik sebuah kesimpulan umum atau generalisasi. Nah, berbeda dengan deduksi yang berangkat dari teori atau aturan baku, induksi ini bekerjanya dari bawah ke atas atau bisa disebut bottom up, yang artinya kita tidak melalui dari teori yang sudah ada di buku tebal yang berdebu. Nah, sama sekali tidak ya. Kita langsung turun ke lapangan. Kita melihat fakta-fakta itu. Kita mengumpulkan data yang berserakan dari pengalaman sehari-hari. Nah, lalu dari tumpukan data itu, kita ciptakan sebuah teori baru. Nah, jadi gini teman-teman. Induksi sama deduksi itu berbeda. Kalau induksi itu, dia itu langsung dari pengamatan-pengamatan secara khusus dan spesifik. Tetapi, kalau deduksi, dia itu bukan dari teori, melainkan dia menciptakan sebuah teori baru. Nah, dia itu langsung turun ke lapangan, melihat fakta-faktanya, dan mengumpulkan data dari pengalaman sehari-hari. Nah, lalu dari data itu, dia menciptakan sebuah teori baru. Jadi gitu, teman-teman. Nah, namun ada satu hal krusial yang harus selalu teman-teman ingat. Kesimpulan dari berpikir induktif ini sifatnya adalah probabilitas. Nah, yang artinya kemungkinan besar benar, tapi bukan kebenaran mutlak 100% yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, jadi teman-teman, berpikir induktif ini itu bisa kemungkinan besar benar, tapi tidak 100% itu benar ya teman-teman. Nah, ini saya akan cari beri contoh sejarahnya. Selama berabad-abad, penduduk di sebuah wilayah selalu melihat burung kakak berwarna hitam. Kakak pertama yang mereka lihat hitam, kakak ke-100 hitam, dan bahkan kakak ke-1000 yang terbang di atas rumah mereka juga berwarna hitam. Nah, secara induktif sangat wajar jika mereka menyimpulkan semua burung gagak di dunia ini tuh berwarna hitam. Nah, tapi bayangkan jika suatu hari ada penjelajah yang menemukan spesies gagak di benua lain yang mengalami mutasi genetik, sebut saja leucism. Nah, sehingga bulunya itu berwarna putih, berseling abu-abu. Nah, satu fakta baru ini, satu ekor burung gagak putih itu langsung mematahkan kesimpulan induktif yang sudah dipercaya bertahun-tahun. Nah, jadi dari cerita tersebut, kita bisa melihat teman-teman kalau sifat induktif itu tidak 100% benar ya teman. Jadi kita harus melihat dulu data dan bukti. Nah, dari pelajaran pertama, induktif sangat berguna untuk kita belajar dan beradaptasi. Tapi, kita harus selalu membuka pikiran kita terhadap data atau buku yang baru. Data atau bukti yang baru ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagian yang kedua.
yaitu 3 tahapan prinsip dasar induksi. Agar penalaran agar proses penalaran ini berjalan logis, ada 3 tahapan prinsip dasar yang pasti kita lalui. Nah, yang pertama ada observasi atau pengumpulan data. Nah, ini adalah tahap di mana kita melihat fakta secara objektif. Nah, aturan mainnya yaitu sederhana. Semakin banyak sampel atau data yang kita kumpulkan, nah semakin kuat dan akurat hasil induksinya nanti teman-teman. Dan yang kedua adalah identifikasi pola. Nah, setelah data terkumpul, otak kita tuh secara otomatis melalui pencarian bersamaan, mencari tren atau pola yang berulang dari data-data tersebut. Nah, contohnya itu seperti otak manusia. Kenapa otak manusia? Karena Nah, contohnya itu seperti otak manusia yang biasa disebut mesin pencari pola terbaik di dunia. Nah, yang selanjutnya nomor 3 adalah generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, di tahap ini kita membuat pernyataan umum berdasarkan pola yang sudah kita temukan tadi. Nah, kesimpulan ini akan berlaku untuk objek sejenis yang belum pernah kita amati sebelumnya. Nah, contohnya kita ambil dari keseharian kita. Misalnya, teman-teman mengamati tren teknologi di restoran. Nah, di tahap observasi ini, teman-teman melihat restoran cepat saji merek A di Jakarta mulai mengganti kasir manusia dengan mesin pesan mandiri. Lalu, bulan depannya, teman-teman melihat restoran merek B di kota Surabaya melakukan hal yang sama. Nah, tak lama setelah itu, restoran merek C di Bandung juga mengadopsi mesin tersebut. Nah, masuk ke pola kedua, yaitu identifikasi pola. Teman-teman menyadari ada kesamaan tren di sini. Restoran-restoran cepat saji di kota-kota besar secara serentak mulai mengurangi interaksi manusia di kasir dan beralih ke mesin untuk menekan antrian. Nah, jadi berjalannya waktu, teknologi itu semakin di depan. Jadi, tidak perlu untuk kerja manusia itu bakal berkurang karena ini, ada teknologi. Nah, dari situ kita masuk ke tahap generalisasi. Teman-teman menarik kesimpulan bahwa industri makanan cepat saji di Indonesia sedang dalam masa transisi besar-besaran menuju otomatisasi perlayanan. Nah, hanya dengan 3 langkah sederhana, observasi, pola, kesimpulan. Nah, singkatnya, induksi adalah kemampuan kita melihat gambaran besar dari sepian-sepian kejadian kecil di sekitar kita. Nah, selanjutnya teman-teman bagian ketiga, yaitu contoh proses berpikir induktif. Nah, contoh yang pertama, ini saya ambil di bidang analisis ya teman-teman. Nah, pada tahun 2018, saat terjadi kemarau panjang, para petani mengobservasi bahwa hasil panen buah mangga sangat melimpah dan rasanya jauh lebih manis dari biasanya. Nah, di tahun 2021 terjadi hal yang sama, musim kemarau ekstrim, dan fenomena yang sama terulang. Panen mangga kembali melimpah dan dengan kualitas luar biasa. Nah, dari dua observasi ini, ditariklah kesimpulan induktif. Pola mangga cenderung berproduksi lebih maksimal dan menghasilkan buah yang lebih manis saat curah hujan reda atau musim kemarau. Nah, namun ingat prinsip probabilitas tadi. Kesimpulan ini bisa meleset jika di masa depan ditemukan bibit mangga jenis baru yang justru membutuhkan banyak air atau jika ditanam di tanah dengan keasaman berbeda, itulah keindahan induksi yang selalu dinamis.
Nah, jadi dari cerita di atas kita bisa menyimpulkan kalau cerita kalau sifat induktif ini itu eh, tidak 100% benar. Jadi kita harus melihat data dan buktinya dulu ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita mainkan logika kita di ranah matematika. Berpikir induktif itu sangat krusial untuk menemukan rumus baru. Nah, contoh pertama, kita coba mencari rumus penjumlahan bilangan genap yang berurutan. Bilangan genap itu 2, 4, 6, dan 8. Nah, langkah pertama, kita observasi kasus spesifik. Pertama, jika kita ambil satu bilangan genap pertama, angkanya adalah 2, dan totalnya 2. Kedua, jika kita ambil dua bilangan genap pertama, angkanya 2 dan 4. Kalau dijumlahkan, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Yang ketiga, jika kita ambil tiga bilangan genap pertama, 2 ditambah 4 ditambah 6, hasilnya adalah 12. Nah, yang terakhir, kita ambil 4 bilangan genap pertama, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, hasilnya adalah 2. Nah, kita punya deret hasil 2, 6, 12, dan 20. Nah, selanjutnya kita kenali polanya. Nah, kita hubungkan banyaknya angka dan hasil totalnya. Yang pertama, saat menjumlahkan satu angka, hasilnya 2. Nah, dari mana datangnya? Ternyata 1 dikali 2. Yang kedua, saat menjumlahkan dua angka, hasilnya 6. Dari mana? Ternyata 2 dikali 3. Nah, saat menjumlahkan 3 angka, hasilnya 12. Polanya terlihat dari 3 dikali 4. Nah, saat menjumlahkan 4 angka, hasilnya 20, yaitu 4 dikali 5. Nah, apa pola yang teman-teman tangkap? Ya, hasilnya penjumlahan selalu merupakan hasil kali antara banyaknya bilangan dengan angka setelahnya. Nah, maka langkah ketiga, kita buat generalisasi. Kesimpulannya adalah jumlah dari n bilangan genap pertama pasti mematuhi rumus n dikali dalam kurung n ditambah 1. Nah, bayangkan betapa jeniusnya proses ini. Kita perlu menghitung manual jutaan angka. Cukup menemukan pola dari 4 percobaan awal. Nah, yang contoh kedua yaitu bayangkan teman-teman memiliki sebuah lingkaran. Nah, jika teman-teman meletakkan beberapa titik gambaran di garis keliling lingkaran tersebut, lalu hubungkan setiap titik dengan garis lurus. Nah, berapa daerah maksimal yang bentuk di lingkaran? Nah, yang pertama, contoh observasi kasus spesifik. Yang pertama, oke, contoh yang pertama, observasi kasus spesifik. Yang pertama, ada satu titik dikeliling sama dengan satu daerah. Nah, ada dua titik dihubungkan sama dengan dua daerah. Dan tiga titik dihubungkan sama dengan empat daerah. Nah, empat titik dihubungkan sama dengan 8 daerah. Nah, yang terakhir ada 5 titik dihubungkan sama dengan 16 daerah. Nah, yang kedua, mengenali pola atau yang tampak. Nah, jika kita melihat deret angkanya, ada 1, 2, 4, 8, dan 16, secara induktif kita akan langsung mengenali ini sebagai pola kelipatan 2 atau pangkat 2. Nah, yang ketiga, membuat generalisasi yang ternyata salah. Secara induktif, kita akan sangat yakin membuat konjektur atau dugaan untuk n titik jumlah daerah maksimal yang terbentuk adalah 2 pangkat n min 1.
Nah, oleh karena itu, kita menebak untuk 6 titik jumlah daerahnya pasti 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, faktanya, jika teman-teman benar mengambil lingkaran dengan 6 titik dan menghubungkan semuanya sedemikian rupa untuk mendapatkan daerah maksimal. Nah, daerah yang terbentuk hanya 31, bukan 32. Polanya rusak di angka ke-6. Rumus aslinya ternyata jatuh lebih kompleks. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penalaran induktif ini bertugas sebagai alat pencari ide atau tebakan awal. Sedangkan penalaran deduktif itu bertugas sebagai hakim penentu kebenaran yang mutlak. Nah, selanjutnya bagian keempat teman-teman, yaitu contoh penerapan induksi sederhana, filosofi, domino, dan penerapan praktis. Nah, jika kita bedah lebih dalam, pembuktian induktif ini secara filosofi bisa diibaratkan seperti permainan menyusun kartu domino, teman-teman. Nah, inti dari induksi itu cuma butuh 2 langkah pembuktiannya, teman-teman. Yang pertama, kita harus buktikan bahwa kita bisa menjatuhkan kartu domino yang pertama. Nah, yang kedua, kita buktikan secara logika bahwa jatuhnya satu kartu domino pasti akan menjatuhkan kartu domino tepat di sebelahnya, teman-teman. Nah, kalau dua syarat itu sudah terbukti, jadi kita tidak perlu repot-repot mengecek sejuta kartu domino satu persatu secara manual ya teman-teman. Nah, karena kita yakin 100% ujung domino di kilometer ke depan pasti akan ikut jatuh ya teman-teman. Nah, konsep domino inilah yang digunakan para profesional di dunia nyata. Contoh penerapannya di dunia bisnis teknologi. Nah, contohnya adalah sebuah perusahaan merilis aplikasi dengan desain antarmuka yang baru. Nah, di hari pertama peluncuran ada 10 pengguna yang mengirim email komplain karena tidak bisa menemukan tombol simpan. Nah, di hari kedua ada 15 pengguna komplain yang sama. Nah, dengan demikian induktif, pemilik aplikasi tidak perlu keras kepala menunggu sampai ribuan orang komplain untuk sadar bahwa adanya kesalahan. Nah, dari pola keluhan di 2 hari pertama, dia sudah bisa membuat generalisasi bahwa desain aplikasinya memang membingungkan dan langsung mengambil tindakan perbaikan. Nah, induksi membuat kita bekerja lebih efisien ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagian kelima yaitu logical fallacy. Nah, dalam proses berpikir, manusia seringkali terjebak pada kesalahan logika yang disebut logical fallacy atau kesesatan berpikir. Nah, kesalahan ini dapat terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup. Nah, salah satu jenis kesalahan yang sering muncul dalam penalaran induktif adalah hasty generalization atau generalisasi yang terlalu cepat. Nah, kesalahan ini terjadi ketika seseorang langsung membuat kesimpulan besar hanya berdasarkan sedikit contoh atau pengalaman yang terbatas, teman-teman. Nah, misalnya, ini ada contoh nih, seseorang membeli sepatu olahraga dari sebuah merek terkenal. Nah, setelah digunakan selama beberapa minggu, ternyata sol sepatu tersebut rusak.
Nah, kemudian orang tersebut mengetahui bahwa temannya yang membeli merek yang sama juga mengalami masalah pada sepatunya. Nah, karena dua pengamatan negatif tersebut, orang itu langsung menyimpulkan bahwa semua sepatu dari merek tersebut kualitasnya buruk. Bahkan, ia bisa saja menyebarkan pendapat tersebut kepada orang lain tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa jutaan produk lain dari merek tersebut sebenarnya memiliki kualitas yang baik. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa kesalahan berpikir dapat terjadi jika kita menarik kesimpulan umum dari data yang sangat terbatas. Nah, bisa saja kerusakan tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil produk atau pada produksi tertentu saja. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan penalaran induktif, kita harus berhati-hati. Data atau sampel yang digunakan harus cukup banyak dan representatif, yaitu benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan tidak dipengaruhi oleh pengalaman yang terlalu rumit, teman-teman. Nah, oke. Kita sudah sampai di pengunjung pembahasan, teman-teman. Jadi, jika boleh saya merangkum eh, 30 menit kebersamaan kita ini, penalaran induktif bukanlah sekedar teori rumit yang hanya pantas dibaca oleh filsafat tua di perpustakaan. Nah, tetapi ini adalah cara otak manusia berevolusi untuk bisa bertahan dan memahami dunia yang teramat sangat luas ini. Nah, sedangkan manusia, kemampuan waktu dan tenaga kita sangat terbatas. Kita tidak mungkin sanggup berkeliling dunia untuk mempelajari segala sesuatu secara keseluruhan dan secara langsung. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memungut kepingan-kepingan puzzle fakta di sekitar kita, teman-teman, dan menyusunnya dengan sabar untuk mencari seluruh pola dan dari situ kita menebak bagaimana gambaran besar semesta ini bekerja. Nah, semakin peka teman-teman berevolusi di lingkungan sekitar, maka semakin banyak data objektif yang teman-teman kumpulkan. Maka akan semakin akurat kesimpulan induktif yang teman-teman hasilkan di masa depan.